Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Bukan Hanya Sekedar Kembar. Kisah ini dialami oleh sepasang saudara kembar bernama Dara dan Dira. Dara dan Dira adalah saudara kembar yang tinggal berdua di rumah tua peninggalan nenek mereka. Di sebuah desa dengan cuaca yang sangat dingin dan penuh kabut. Wajah mereka nyaris tidak bisa dibedakan. Hanya sebuah kacamata yang menjadi pembedanya. Tapi, meskipun rupa mereka sama, hati mereka sangat bertolak belakang. Dara memiliki sifat yang ceria, lembut, dan disayangi oleh banyak orang. Sedangkan Dira, si pendiam, tertutup, dan misterius, seperti menyimpan sesuatu yang kelam. Sejak kecil, Dira merasa selalu saja menjadi bayangan Dara. Bahkan masih membekas di hatinya tentang ucapan sang ibu yang seolah biasa saja membuat hatinya semakin perih. Dira, lihat kakakmu itu loh. Kamu harusnya bisa seperti dia. Lebih rajin lagi dong. Padahal Dara hanya lahir lebih dulu 2 menit. Tapi sejak itu, hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah bisa ia menangkan. Ketika Dara mendapatkan beasiswa, Dira justru gagal dalam ujian masuk. Ketika Dara dilamar oleh pria yang baik hati, Dira baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dan ketika Dara mengabarkan akan pindah kerja ke luar negeri, sesuatu dalam diri Dira patah, melonjak, memuncak, dan tak terbendung lagi. Suatu malam, Dira menemukan ada sebuah buku tua berisi tulisan ilmu-ilmu hitam yang berada di loteng rumah nenek mereka. Buku itu dibalut dengan kain hitam yang penuh debu dan tercium bau anyir seperti besi karatan. Di salah satu halaman tertulis mantra pemisah, sebuah santet untuk memisahkan seseorang dari keberuntungannya. 3 malam, 3 benda, 1 niat. Begitulah bunyi petunjuknya. Dira mengikuti ritual itu secara diam-diam, dengan mata merah dan dada sesak oleh rasa cemburu yang dialaminya. Dira membaca doa yang tidak seharusnya dibaca. Malam itu, di bawah pohon sukun yang berdiri seperti penjaga gelap di halaman belakang, Dira mengubur benda-benda itu, berupa foto Dara bersama Dira, lalu tanah yang ia campur dengan kembang melati, dan darah dari jari manisnya sendiri. Ia tidak tahu, ia tidak hanya memanggil kutukan, tapi ia membangunkan sesuatu yang telah lama tidur. Malam pertama, Dira mendengar suara langkah kaki menyeret di lorong rumahnya. Padahal waktu itu Dira sedang sendirian di rumah. Saat memeriksa, lorong gelap, tapi dari balik gorden ada tangan kurus, pucat, mencakar pelan, dan Dira menjerit. Tapi tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, saat sedang di kamar mandi, lampu berkedip padam dan menyala. Lalu saat lampu sudah kembali menyala, ia melihat ada bayangan tubuh Dara dengan wajah pucat, menggunakan gaun yang lusuh
dan dengan mata yang sudah membusuk, Dara pucat itu berbicara. Kau ingin aku gagal, kan? Kau lupa bahwa aku adalah kau. Dan jika aku gagal, kau juga gagal. Dan jika aku mati, kau juga mati. Dira berjongkok sambil menangis, tapi suara Dara masih terdengar telinganya, di pikirannya, dan terus terulang-ulang. Malam ketiga, gangguan kembali dirasakan oleh Dira. Ia sendiri bingung, bagaimana bisa dia ingin menyerang Dara, mengubah nasibnya, mengubah keberuntungannya, tapi mengapa ia yang diganggu? Dira melihat sosok nenek mereka berdiri di ambang pintu kamar. Tapi wajahnya rusak, matanya terbalik, dan mulutnya berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Nenek itu menunjuk ke arahnya, seakan nenek tahu tentang apa yang Dira telah lakukan. Saat menoleh, Dira melihat berdiri seorang Dara, nampak benar-benar seperti Dara. Dengan senyum cerianya, Dara mengatakan, Aku adalah dirimu yang kau sembunyikan. Aku adalah kamu yang ingin kau kutuk. Dari situ, Dara mulai curiga. Dara sering melihat Dira berbicara sendiri, membakar dupa dan kemenyan di kamar, bahkan memeluk dirinya sambil menangis tanpa sebab. Meskipun begitu, Dara juga merasa aneh akhir-akhir ini, seperti ada yang membebani dalam pikiran dan tubuhnya. Ia sering merasa pusing tiba-tiba, dan bahkan beberapa kali ia pingsan tanpa sebab. Hingga suatu malam, Dara menemukan saudara kembarnya terduduk di kamar sambil mencakar lengannya sendiri. Aku nggak bisa tidur. Mereka panggil aku terus. Aku nggak bisa mengusirnya. Dara menangis. Ia tahu Dira sedang tidak baik-baik saja. Tapi ia tidak tahu Dira yang ia sayangi diam-diam pernah berdoa agar hidupnya hancur. Dara mengajak Dira untuk pergi ke orang pintar. Tapi saat mereka sampai, orang itu menolak mereka untuk masuk rumah. Cukup, saya nggak bisa bantu. Yang mengirim sudah satu Dara. Yang membuka juga harus yang menutupnya. Mendengar itu, Dara sempat kebingungan. Apa yang dimaksud itu? Dira semakin rapuh karena bahkan orang pintar pun menyerah untuk menghadapinya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan hampir setiap malam ia mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya sambil berbisik. Kau yang memanggilku, dan kini aku akan tinggal. Hingga suatu malam, Dara dibangunkan oleh Dira. Ia mengajaknya ke halaman belakang, ke bawah pohon sukun. Dira dengan wajah pusat dan tubuh gemetar mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Sambil menangis, Dira berkata, Aku yang salah. Aku yang mengirimnya. Aku cuma pengen kamu gagal. Aku cuma pengen kamu jadi sepertiku. Dan aku ingin seberuntung kamu. Tapi aku takut. Aku gak tahan lagi, Dara. Dira terus menceracau tentang apa yang ia lakukan. Dara menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, menangis, terseduh-seduh melihat adiknya itu. Ia tidak marah, ia justru kasihan dengan Dira. Dira, kamu gak pernah jadi bayanganku. Aku cuma pengen kita bahagia bareng. Tapi kamu gak pernah cerita apapun yang kamu rasain. Kamu terlalu memendamnya sendiri.
Lalu saat barang itu digali dan dikeluarkan, langit mendadak bergetar, angin menderu, dan sosok Dira yang menakutkan waktu itu mulai bermunculan menjadi banyak. Wajah-wajah rusak yang pernah Dira lihat, tubuh yang melototinya dari balik pepohonan, hingga suara-suara mengerang dari tanah. Tapi Dara tetap memeluk Dira. Kalau kamu yang membuka, kamu juga bisa menutupnya. Tapi kamu harus ikhlas, lepasin semuanya, dan kita hadapi sama-sama. Dira menangis bersama Dara dan dengan sisa tenaganya melemparkan barang-barang tadi ke api. Api membesar, suara jeritan menggema di seluruh halaman. Lalu tiba-tiba sunyi. Sejak malam itu, Dira mulai membaik. Tapi ia tidak pernah sama. Ia masih sering menatap kosong keluar jendela. Kadang-kadang ia mendadak menangis saat melihat Dara berteriak-teriak sendiri. Tapi sekarang ia berani berbicara. Ia mulai jujur soal rasa sakitnya. Dan Dara tetap mendampinginya. Bukan sebagai kakak yang sempurna, tapi sebagai saudara yang tahu luka bisa tumbuh diam-diam. Dan setiap melewati pohon sukun di belakang rumahnya, mereka saling menggenggam tangan. Karena meski semua sudah berakhir, pohon itu tetap berdiri di sana, sunyi, seolah menunggu. Terkadang yang pergi hanyalah bersembunyi di balik gelap, menunggu celah, menunggu panggilan baru, dan menunggu kamu lupa. Iri yang tidak pernah disampaikan bisa menjadi doa gelap yang membawa kita pada jalan yang tidak pernah diinginkan. Tapi pengakuan, penerimaan, dan kasih saudara bisa menutup pintu yang telah kita buka sendiri. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah sepasang saudara kembar, Dira dan Dara. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan pastikan sebelum video ini berakhir, kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.